Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kelas online pelajaran bahasa Jepang untuk 12 MO 1, 2, 3, dan 4. Pertama-tama kita akan berkenalan dulu ya. Nama ibu adalah Tesya Odina Putri dan akan mengajar bahasa Jepang di kelas 12 MO. Nah, sebelum kita mulai belajar bahasa Jepang, lebih baik kita berkenalan dulu. Selain nama, kita berkenalan dulu bagaimana sih belajar dengan ibu kalau di kelas offline maupun online. Pertama-tama online learning kita ini adalah kelas online yang harus bertatap muka dari video. Pembelajaran jarak jauhnya dari video. Jadi kalian akan harus menonton video-video ibu, lalu harus akan mengirimkan tugas-tugasnya melalui classroom. Itu untuk online learning bahasa Jepang. Nah, class contract atau kontrak kelas. Jadi ibu ingin kita memiliki komitmen pertama di awal pertemuan, memiliki komitmen untuk diikuti selama 1 tahun pelajaran kalian belajar bersama ibu. Yang pertama adalah absen dan tugas. Karena kita pembelajaran jarak jauh, jadi tidak bisa bertatap muka, absen dan tugas kalian itu dihitung dari kalian menonton video dan juga tugas yang masuk ke classroom. Jadi jika kalian tidak menonton video ini atau video-video Jepang bahasa Jepang lainnya, ataupun juga kalian tidak mengumpulkan tugas ke classroom, itu berarti absen kalian ada yang bolong, gitu ya. Dan selanjutnya adalah untuk kalian join ke Google Classroom dan juga grup WhatsApp satu angkatan untuk pelajaran bahasa Jepang. Jadi nanti ada satu grup yang isinya kelas 12 MO 1, 2, 3, 4, 5 dan namanya adalah grup kelas bahasa Jepang. Itu harus kalian join, harus kalian ikuti classroom dan grup WhatsApp. Oke, and the fifth semester material, materi semester 5 di bahasa Jepang ini masih sama seperti semester sebelumnya. Mungkin kalian sudah belajar, yaitu pengenalan bahasa Jepang dari mulai perkenalan dan juga salam sapa, aisatsu dan jikosukai. Nah, itu juga selain itu ada karakter bahasa Jepang seperti katakana, hiragana, kanji yang akan dikenalkan di semester ini. Jadi jika semester kemarin masih agak sedikit kurang paham, kita perdalam lagi di semester sekarang di kelas 12. Gitu ya. Dan materi pertama yang akan Ibu jelaskan hari ini adalah tentang karakter dan juga salam sapa atau aisatsu. Ini akan dijelaskan melalui video PowerPoint. Silahkan disaksikan video PowerPoint berikut ini. Oke, materi bahasa Jepang hari ini adalah perkenalan. Bukan perkenalan diri, tapi lebih ke perkenalan apa sih yang akan kalian pelajari di semester ini tentang bahasa Jepang. Oke, pertama-tama Nihongo itu adalah bahasa Jepang. Nihon Jepang dan Go itu bahasa. Nah, di sini ada 2 karakter. Ada yang atas itu kanji, yang bawah romaji. Nanti kita akan bahas apa itu kanji, apa itu romaji. Karena itu yang harus kalian ketahui di pelajaran sekarang. Nah, pertama-tama kanji. Jadi, ada 3 karakter yang biasa digunakan dalam bahasa Jepang. Yang pertama adalah kanji. Kanji ini adalah karakter yang merupakan bentuk lambang satu konsep. Jadi bukan kata per kata, misalnya a i u e o gitu, enggak, tapi satu karakter itu adalah satu lambang yang merupakan satu konsep. Contohnya adalah ini. Huruf karakter ini adalah melambangkan atama atau artinya adalah head. Head itu adalah kepala. Jadi kalau ini tidak dipecah, tidak digabungkan, ini hanya seperti ini. Satu lambang berarti ini adalah kepala artinya atau atama. Itu. Sama juga dengan yang ini. Ini satu garis seperti ini, berarti ini adalah huruf kanji yang melambangkan angka 1. Lalu di sini ada karakter yang seperti ini melambangkan kata sifat small. Dalam bahasa Jepangnya adalah so. Artinya kecil. Dan lain-lain. Jadi intinya kanji itu adalah huruf atau karakter 1 yang melambangkan sebuah konsep. Gitu aja. Huruf kanji di dalam bahasa Jepang itu ada sangat banyak dan kita tidak akan mempelajari kanji di SMA.
Tapi kalian harus tahu bahwa kanji itu adalah karakter dalam bahasa Jepang yang merupakan melambangkan satu konsep, bukan karakter, bukan huruf, bukan juga persuku kata, gitu ya intinya. Oh iya, untuk sedikit informasi kenapa sih ada huruf kanji yang tampaknya sangat sulit ini? Karena dulu kanji itu adalah karakter yang dipelajari hanya oleh orang bangsawan dan orang terpelajar, hanya laki-laki kelas atas gitu. Pada zaman Jepang waktu masih dulu sekali. Sejarahnya seperti itu. Jadi ini sulit sekali karena pendidikan zaman dulu itu sangat eksklusif. Orang yang bisa belajar itu orang-orang tertentu. Jadi kanji ini lebih rumit dan lebih sulit dan lebih eksklusif. Kalau sekarang biasanya digunakan dalam konteks formal, dalam konteks sastra, dan juga dalam mungkin situasi yang tidak sehari-hari sifatnya gitu ya. Nah, sekarang yang kedua adalah hiragana. Berbeda dari kanji, hiragana adalah lebih sederhana, karakternya adalah karakter yang lebih sederhana. Lalu ke hiragana juga dipakai sehari-hari. Jadi ketika kita berdialog atau menulis sehari-hari, zaman modern ini menggunakan hiragana. Nah, dulunya hiragana ini adalah dibuat oleh kaum-kaum perempuan yang tidak merasakan pendidikan untuk seperti laki-laki kelas atas yang tadi mempelajari kanji. Jadi mereka membuat versi simple, versi sederhana dari kanji, yaitu hiragana yang ternyata dipakai sampai sekarang karena lebih simple dan untuk konteks informal lebih mudah. Bedanya apa? Karena kalau tadi itu satu karakter per konsep, ini lebih sederhananya karena ini per karakter itu untuk satu suku kata seperti a, i, u, e, o, kaki, ku, keko, sa, shi, su, seso. Jadi lebih mudah. Dan juga ini digunakan untuk huruf-huruf Jepang atau kata-kata Jepang asli. Tidak seperti katakana. Nah, sekarang kita bahas katakana. Katakana itu adalah karakter Jepang yang digunakan, yang diciptakan karena bahasa asing, bahasa Jepang itu menyerap kata-kata dari bahasa asing seperti dari bahasa Inggris gitu. Jadi itu tidak ada di hiragana misalnya. Jadi kalau kalian menemukan di bahasa Jepang komputer itu pengejaannya tetap seperti komputer dalam bahasa Inggris, dia itu jadi komputer. Itu dalam bahasa Jepang masih terdengar seperti bahasa asing tapi diserap. Nah, itu ditulisnya pakai huruf katakana. Selain untuk bahasa serapan dari bahasa asing, kata serapan dari bahasa asing, katakana juga digunakan untuk menuliskan nama seseorang yang bukan berasal dari bahasa Jepang. Contohnya adalah ketika kamu ingin menuliskan nama Uzumaki Naruto, kamu bisa menulis menggunakan huruf hiragana. Tapi ketika kamu menulis nama kalian, atau misalnya ibu menulis nama ibu sendiri, Teshi Audina itu tidak bisa menulis dengan dengan karakter hiragana, tapi menulisnya dengan karakter katakana gitu. Singkat dan simpelnya seperti itu. Tapi nanti akan kita bahas lebih jauh ya. Nah, untuk awal-awal kita akan belajar perkenalan dulu. Di sini ada aisatsu, artinya salam sapaan. Kalau kalian lihat di sini adalah menggunakan hiragana ya. Karena aisatsu itu adalah huruf kata asli bahasa Jepang. Aisatsu. Jadi ini huruf A, huruf I, ini huruf sa, dan ini huruf su. Jadi bacanya bukan aisatsu, tapi aisasu. Gitu. Karena dari hurufnya juga berbeda. Apa saja sih salam-salam dalam bahasa Jepang? Kalau kita hendak mengucapkan selamat pagi, itu berarti ohayo gozaimasu. Itu kalau ada huruf su, u-nya dihapus dulu. Jadi mas aja. Ohayo gozaimasu. Selamat siang. Konnichiwa. N-nya 2. Konnichiwa. Sekarang selamat malam. Konbanwa. Itu N-nya dibaca M. Konbanwa. Selamat malam. Satu lagi, oyasumi nasai. Oyasumi nasai. Ada 2 kalau selamat malam. Tergantung kalian pakainya mau selamat malam mengucapkan betul-betul selamat malam atau selamat malam dalam konteks hendak tidur gitu. Kayak good night dan good evening. Beda.
Lalu ada selamat tinggal, sayonara, ini mungkin sering dengar. Sampai jumpa lagi, mata aimasho. Terima kasih, arigatou gozaimasu. Nah, ini mungkin sering dengar. Sama-sama, do itashimashite. Nah, ini huruf SHI atau dibacanya shi. Kalau sendiri, ketika di dalam kata-kata seperti ini dibacanya S-nya aja. HI-nya nggak dibaca. Jadi, do itashimashite, bukan itashimashite. Itashimashite, gitu ya. Mohon maaf, sumimasen. Selamat makan, itadakimasu. Nah, itu segitu dulu aja, jangan banyak-banyak. Nah, untuk perkenalan segitu dulu. Untuk kedepannya nanti kita akan gali lebih jauh tentang bahasa Jepang. Tugas pertama kalian adalah ibu ingin kalian siapkan buku catatan bahasa Jepang dengan sampul putih, bersih, dan ditempel bulatan merah dengan ukuran yang proporsional sehingga menyerupai bendera Jepang. Kebayang ya? Kalau pusing nanti ada contohnya. Lalu materi yang dari awal tadi tentang kanji sampai salam sapaan yang terakhir yang ibu jelaskan, silahkan dicatat di buku catatan kalian. Lalu kalian lakukan selfie sambil memegang buku bahasa Jepang itu dengan sampul yang sudah sesuai. Selfie-nya lalu dikirim ke classroom di postingan berjudul Nihongo Tugas 1. Gitu ya. Nah, kode kelasnya apa? Lihat kode kelas masing-masing di slide berikut ini. Ini dari MO1, MO2, yang di tengah MO3, yang di kiri bawah MO4, lalu ada MO5 yang terakhir. Ini semuanya udah ada. Silakan masuk ke classroom masing-masing, lalu upload foto selfie bersama buku kalian di postingan Nihongo Tugas 1. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Arigatou gozaimasu. Bye. Oke, that's the material. Tadi adalah PowerPoint pembelajaran pertama bahasa Jepang. Kalau masih ada yang belum dimengerti atau masih ada yang ingin kalian tanyakan, silahkan kalian WA ke ibu, personal message, di nomor 085797910191 atau kalian diskusikan di grup WhatsApp angkatan. Oke? Terakhir, materi tadi itu mengandung satu tugas. Tugasnya adalah untuk membuat buku catatan yang disampul menyerupai bendera Jepang. Contohnya adalah seperti ini. Jadi ini buku catatan seperti ini, tapi jika dibalik ini menyerupai bendera negara Jepang. Kalian harus membuat yang seperti ini. Lalu kalian isi, catat dengan materi pertama yang tadi ada di PowerPoint. Lalu kalian harus selfie seperti ini dengan bukunya, dan itu adalah selfie yang harus dikirim ke Google Classroom. Paham ya sampai situ? Oke, ingat sekali lagi, jika ada yang ingin ditanyakan jangan sungkan untuk tanyakan saja. Karena kita pembelajaran jarak jauh, satu-satunya kunci untuk bisa berkomunikasi adalah WhatsApp. Oke? Jangan malu untuk WhatsApp ibu. Oke, I think that's enough for today. Cukup segitu untuk video kali ini. Terima kasih sudah memperhatikan. Arigatou gozaimasu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.